Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengar perkataan-Mu. Karena kami percaya perkataan-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apa kabarnya kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa dan baik. Dan hari ini saya kasih judul sharing saya hari ini adalah menerima jawaban doa. Yes, setiap kita mungkin hari ini sedang menunggu jawaban doa setiap kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Lihat ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Wow, Yesus sama sekali tidak menjawab. Dicuekin nama Tuhan Yesus. Kita dicuekin sama pendeta aja kadang-kadang kita gue udah gak mau lagi ke gereja sini. Pendetanya sombong. Gue gak disalamin. Gue dibuang mukanya dibuang sama pengerja. Gue gak suka. Baru dicuekin kayak begitu, mungkin hamba Tuhannya kelewatan, mungkin nggak lihat, tapi respon kita udah marah-marah. Respon kita udahlah, pokoknya gue udah nggak mau gereja-gerejaan lagi. Waduh. Tapi di sini Tuhan Yesus tidak menjawab sama sekali. Lalu murid-muridnya datang. Nah, sampai murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Waduh. Sampai muridnya bilang sama Tuhan Yesus suruh dia pergi. Dia mengikut kita tuh berteriak-teriak, mengganggu rasanya. Tapi di ayat 24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wow. Rasanya kalau perempuan ini pakai perasaan, rasanya gue mau kabur aja. Nih hamba Tuhan kok sombong banget sih. Orang pengen minta supaya anak perempuan yang kerasukan itu dipulihkan, disembuhkan, dan anak perempuannya lagi menderita. Tapi jawaban Tuhan kok sombong banget sih. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Wow. Lihat perempuan ini. Perempuan ini gak pergi. Perempuan ini gak menghindar. Malah perempuan ini datang mendekat dan menyembah Yesus. Wow. Bagaimana dengan setiap kita? Mungkin hari ini jawaban doa kita belum datang kepada setiap kita. Mungkin hari ini kita sudah bertahun-tahun berdoa. Jawaban doa itu gak datang dalam hidup setiap kita. Apakah kita masih menyembah Tuhan? Kita masih berdoa kepada Tuhan? Kita masih percaya kepada Tuhan? Atau kita mulai menyerah dan berkata, udahlah, gak usah Tuhan-Tuhan lagi lah. Udahlah Tuhan, aku kecewa. Aku gak mau ke gereja lagi pokoknya. Aku gak mau ke gereja lagi Tuhan. Aku kecewa. Kenapa ini terjadi? Padahal aku sudah rajin loh ke gereja. Aku sudah datang loh. Aku pelayanan pula. Tuhan, mana jawaban doa? Kalau perempuan ini mau komplain, bisa aja komplain. Tapi perempuan ini malah mendekat dan menyembah dia. Ini bicara apa? Tentang konsisten. Walaupun hari ini jawaban doa kita belum dijawab Tuhan, teruslah percaya dan teruslah mendekat kepada dia dan menyembah dia dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku, karena Engkau satu-satunya yang sanggup menolong aku." Terus lakukan itu secara konsisten. Jangan mudah nyerah, gampang komplain, gampang marah-marah. Akhirnya setiap kita hanya muter-muter gitu. Jangan jadi orang Kristen yang hanya muter-muter saja. Tapi biarlah kita tetap percaya untuk terus maju, untuk terus konsisten apa yang kita
lakukan, karena kita tahu kita punya harapan, yaitu harapan kita adalah Yesus. Berpegang sama Yesus. Ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Padahal perempuan ini udah datang loh menyembah Tuhan, tapi Tuhan masih jawabnya ketus lagi. Rasanya kalau pakai perasaan ini, rasanya pengen pergi aja lah. Ngapain sih di sini? Tuhan gak jawab doa saya. Waduh, pengen kabur rasanya, ninggalin semuanya. Udahlah, pokoknya kita hidup baik aja lah, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ayat 27, ini respon perempuan ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, aku belajar dari perempuan Kanaan ini tentang apa? Kerendahan hati. Kalau setiap kita mau menerima jawaban doa Tuhan, biarlah setiap kita harus menerima dengan rendah hati. Kita harus memiliki kerendahan hati menerima perkataan Tuhan, karena saya percaya Dia yang berdaulat atas hidup setiap kita. Kita harus memiliki kerendahan hati. Ya Tuhan, aku mau melakukan ini dengan taat. Ya Tuhan, aku mau terus konsisten. Ya Tuhan, aku mau terus datang menyembah Tuhan. Wow, itu gak gampang loh. Tapi yang Tuhan mau ajarkan buat wanita ini dan buat setiap kita, walaupun jawaban doa itu rasanya belum datang kepada setiap kita, tapi kita harus tetap percaya. Percaya bicara tentang apa? Konsisten melakukan segala sesuatu dengan keyakinan bahwa kita akan menerimanya. Wow, terus datang kepada Tuhan, terus menyembah Dia, terus membaca firman Tuhan dan merenungkan dan melakukannya. Walaupun hari ini jawaban doa itu belum datang dalam kehidupan kita, tapi saya percaya Tuhanlah pengharapan setiap kita. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang percaya katakan amin. Ada pelangi di balik setiap penderitaan setiap kita, karena saya percaya Tuhan mau lihat iman setiap kita. Tuhan mau lihat iman kita. Apakah iman kita taruh hanya kepada Tuhan dan kita terus berharap hanya kepada Dia, atau pada akhirnya kita mulai gak percaya. Kita mulai gak percaya, kita mulai nyerah, dan kita mulai meninggalkan orang-orang rohani yang menasihati kita, dan kita meninggalkan juga Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini menolong setiap kita. Untuk apa? Untuk kita tetap konsisten lakukan yang menjadi bagian setiap kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terus lakukan, walaupun jawaban doa itu belum ada. Terus menyembah Tuhan, terus lakukan hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan. Terus lakukan dengan setia, terus dengan setia. Maka saya percaya Tuhan akan bilang kepada setiap kita, besar imanmu. Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulan setiap kita, menjadi permasalahan setiap kita, kalau kita terus konsisten datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi jawaban doa bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mungkin hari ini kami udah menyerah Tuhan. Kami nggak konsisten lagi dengan apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong mampukan kami Tuhan. Karena kami nggak kuat.
karena kami gak sanggup. Tapi aku percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus, tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk terus bertahan mengerjakan apa yang menjadi bagian setiap kami, karena kami tahu kami punya satu pengharapan, yaitu Yesus yang akan menjawab doa-doa setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.